Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kristianti dan 3 teman saya ada Kiki Amalia, Asmaul Husna, dan Ahmad Iswanto. Di sini kami akan menjelaskan desain based research. Sebenarnya sebelumnya itu kita mendapat materi itu mengenai desain based teori, tapi kita mencari di berbagai sumber itu kita tidak menemukan banyak materinya dan kita sudah konfirmasi kepada dosen pengampu kita untuk kita menjelaskan desain based research dan diperbolehkan oleh dosen pengampu kita. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita jelaskan. Poin A itu ada penjelasan mengenai desain based research atau DBR. Yang kedua ada langkah-langkah desain based research. Nah, yang ketiga itu kita mempunyai 2 contoh jurnal tentang hasil penelitian desain based research. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjelasan Design Based Research atau DBR. DBR adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan oleh para peneliti dalam pembelajaran ilmu-ilmu yang merupakan subbidang pendidikan. Menurut Plum dan Clark, menjelaskan bahwa Design Based Research merupakan sistematis pendidikan dan instruksional proses desain yang di dalamnya memiliki proses kegiatan, analisis, desain, evaluasi, dan revisi, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, fungsi Design Based Research atau DBR adalah merancang atau mengembangkan suatu intervensi seperti program, strategi, dan materi pembelajaran, produk, dan sistem. Dengan tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan teori dan kerangka kerja baru untuk mengkonseptualisasikan pembelajaran, instruksi, proses desain, dan reformasi pendidikan. Salah satu kelebihan dari DBR adalah metode ini dapat menyelesaikan masalah individual maupun yang melibatkan banyak orang, sehingga dalam penelitian menggunakan DBR tidak perlu menggunakan banyak subjek penelitian. Selanjutnya adalah karakteristik dari DBR. Yang pertama, intervensionis, yaitu merupakan penelitian bertujuan untuk merancang suatu intervensi atau tindakan terhadap suatu permasalahan dalam dunia nyata. Yang kedua, iteratif, merupakan penelitian menggabungkan pendekatan siklikal atau daur yang meliputi perancangan, evaluasi, dan revisi. Yang ketiga, proses oriented, merupakan difokuskan pada pemahaman dan pengembangan model intervensi. Yang keempat, utility oriented, merupakan keunggulan dari rancangan diukur untuk bisa digunakan secara praktis oleh pengguna. Yang terakhir, teori oriented, merupakan rancangan dibangun berdasarkan pada preposisi teoritis, kemudian dilakukan pengujian lapangan untuk memberikan kontribusi pada teori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kiki Amalia. Oke, selanjutnya ada karakteristik DBR saat ini. Yang identifikasi DBR sebagai fokus pada evolusi desain. Yang kedua, situated, konteks penelitian yang lebih otentik proses tersebut dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga ada iteratif, penyesuaian desain yang sistematis, setiap penyesuaian dan pengujiannya sebagian dari eksperimen mini. Lalu yang keempat ada collaboration, yaitu menciptakan pandangan yang lebih holistik tentang proses desain, konteks, dan produk. Lalu yang kelima ada teori building, yaitu menuntut penelitian menghasilkan klaim berbasis bukti tentang pembelajaran yang membahas isu-isu teoritis, kontemporer, dan teoritis lapangan. Lalu yang ke-6
ada praktikal, yaitu melakukan pekerjaan nyata dan menginformasikan instruksional, penelitian, praktik desain. Lalu yang terakhir ada produktif, yaitu desain menghasilkan hasil dan mengukur keberhasilan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian DBR. Yang pertama ada lokasi riset, terjadi dalam kebingungan, berdengung, dan mekar pengaturan kehidupan. Lalu yang kedua ada kompleksitas dari variabel, yaitu melibatkan beberapa variabel dependen. Yang ketiga ada fokus penelitian, berfokus pada karakteristik situasi di semua kerumitannya. Yang keempat pembukaan dari prosedur, yaitu melibatkan revisi desain yang fleksibel. Yang kelima ada jumlah sosial interaksi, yaitu melibatkan interaksi sosial yang komen interaksi. Lalu yang keenam, mengkarakterisasi temuan, yaitu melibatkan beberapa aspek dari merancang dan mengembangkan profil yang mencirikan desain. Lalu yang ketujuh ada melibatkan peserta yang berbeda dalam desain. Nah, ini ada langkah-langkah dari Design Based Research atau DBR. Yang pertama, Analysis of Practical Problems by Research and Practitioner in Collaboration. Lalu, Development of Solution Informed by Exciting Design Principle and Technological Innovation. Lalu yang langkah ketiga, Iterative Cycle of Testing and Refinement of Solution in Practice. Lalu yang terakhir ada Reflection to Product or Design Principle and Change Solution Implementation. Nah, ini pengertian-pengertian dari metode tadi. Jadi ada 4 metode atau tahapan umum dari Design Based Research. Yang pertama ada identifikasi dan analisis masalah oleh peneliti dan praktisi secara kolaboratif, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah apa yang akan terjadi atau yang akan menjadi keresahan dirinya dan apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, serta hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua ada mengembangkan solusi yang didasarkan pada patokan teori, desain prinsipal yang ada, dan inovasi teknologi. Maksudnya itu perancangan solusi di mana solusi latar belakang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Lalu yang ketiga melakukan proses berulang untuk menguji dan memperbaiki solusi secara praktik yang dilakukan sehingga akan menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Lalu yang terakhir ada refleksi untuk menghasilkan desain prinsipal serta meningkatkan implementasi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar yang ahli pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik teman-teman semuanya, untuk contoh hasil penelitian yang menggunakan metode DBR, yaitu terdapat salah satu jurnal yang berjudul Pengembangan Buku Cerita Bergambar, Konsep Keliling dan Luas Daerah Persegi Panjang untuk siswa kelas 4 SD. Nah, untuk metode yang pertama, tahapan dari DBR adalah yang pertama, identifikasi dan analisis masalah hasil studi pendahuluan. Nah, dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan, terdapat permasalahan mengenai bahan bacaan matematika untuk materi keliling dan luas daerah persegi panjang, yaitu ketersediaan bahan bacaan yang menarik bagi siswa, yaitu masih kurang. Harapannya, bahan bacaan matematika yang memuat materi keliling dan luas daerah persegi panjang yang akan dikembangkan bisa lebih kreatif, inovatif, menarik perhatian, dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu untuk tahap yang kedua, yaitu mengembangkan solusi yang didasarkan pada patokan teori desain, prinsipal yang ada, dan inovasi teknologi. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa rancangan pengembangan buku cerita bergambar matematika berdasarkan analisis penelitian terhadap kompetensi dasar pada kurikulum 2013 yang telah peneliti pilih untuk dijadikan sebagai acuan
dalam pengembangan konten materi keliling dan luas daerah persegi panjang untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Antara lain yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menentukan tokoh, yang ketiga, menentukan plot, yang keempat, membuat naskah, yang kelima, membuat storyboard, yang keenam, panel, yang ketujuh, menggambar, yang kedelapan, pembuatan cerita, dan yang terakhir adalah membuat cover. Untuk tahap yang ketiga dari jurnal tersebut, bahwa implementasi buku cerita bergambar konsep keliling dan luas daerah persegi panjang untuk siswa kelas 4 SD, di mana jurnal tersebut menyatakan bahwa uji coba produk tahap 1 dilakukan di SDN Karsanagara dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 4A berjumlah 20 orang. Pelaksanaan penyampaian uji coba buku cerita bergambar matematika yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penggunaan produk menunjukkan respon baik dari siswa sesuai apa yang diharapkan. Kondisi siswa pada saat pembelajaran menggunakan buku cerita bergambar, konsep keliling dan luas daerah persegi panjang, yaitu siswa sangat antusias dan memahami tentang materi, konsep keliling dan luas daerah persegi panjang, yaitu terlihat ketika siswa mengerjakan soal dan hasil pengerjaan soal yang diberikan oleh peneliti. Pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan buku cerita bergambar, ada beberapa siswa yang sulit dalam membaca karena perlu waktu yang cukup lama untuk selesai membaca buku cerita bergambar. Dari respon guru terhadap penggunaan buku cerita bergambar memberikan pendapat, yaitu siswa tertarik untuk membaca buku cerita bergambar dan secara tidak langsung padahal sedang mempelajari konsep keliling dan luas daerah persegi panjang, dan respon siswa sangat antusias terhadap buku cerita bergambar. Rata-rata presentasi terhadap produk buku cerita bergambar matematika yang dikembangkan adalah 98,85%. Dari hasil respon siswa memberikan komentar bahwa buku cerita bergambar sangat bagus. Belajarnya menjadi menyenangkan, gambarnya menarik. Jadi untuk bahan belajar matematika dan membuat senang bagi pembacanya. Salah satu siswa ketika melakukan penelitian bertanya tentang kesalahan nama pada buku cerita bergambar matematika. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan untuk dijadikan bahan revisi produk yang peneliti kembangkan. Lalu untuk tahap uji coba yang kedua, masih dilakukan di SDN Karsanagara kelas 4B. Dengan jumlah siswa 15 orang, peneliti melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku cerita bergambar dan melihat respon siswa ketika penggunaan buku cerita bergambar berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Ketika kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku cerita bergambar, siswa sangat bersemangat dan tertarik mengikuti pembelajaran dengan menggunakan buku cerita bergambar. Terlihat ketika siswa melihat gambar yang ada pada buku tersebut. Kondisi siswa pada saat pembelajaran menggunakan buku cerita bergambar, konsep keliling dan luas daerah persegi panjang, yaitu siswa sangat senang ketika akan melaksanakan pembelajaran dan siswa tertarik untuk membacanya. Dari hasil belajar, siswa memahami tentang materi keliling dan luas daerah persegi panjang dan mengetahui bagaimana cara menghitung keliling dan luas daerah persegi panjang. Dalam pembelajaran juga ada beberapa siswa yang lama dalam membaca buku cerita bergambar, sehingga perlu adanya bimbingan dari guru terhadap siswa yang belum lancar dalam membaca. Dari respon guru juga terhadap penggunaan buku cerita bergambar memberikan pendapat bagus dan menarik, dapat dimengerti dan mudah dicermati oleh siswa.
Rata-rata presentasi terhadap produk buku cerita bergambar yang dikembangkan adalah 100%. Dari hasil respon siswa memberikan komentar bahwa ceritanya menyenangkan, warna bukunya menarik, bukunya bagus, seru dan mudah dibaca. Lalu di tahap yang keempat dalam jurnal tersebut, yaitu produk akhir buku cerita bergambar, pemahaman konsep keliling, dan luas daerah persegi panjang. Dari jurnal tersebut menyatakan bahwa refleksi dari pengembangan produk yakni berupa buku cerita bergambar, konsep keliling dan luas daerah persegi panjang untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Produk ini digunakan khusus untuk siswa kelas 4 untuk pemahaman konsep keliling dan luas daerah persegi panjang. Dengan adanya produk ini diharapkan menjadi solusi dalam pemilihan bahan bacaan, materi konsep keliling, dan luas daerah persegi panjang untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Buku cerita bergambar matematika yang dikembangkan oleh peneliti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, terima kasih Wanto. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari hasil penelitian DBR. Masih sama, ada 4 tahapan umum untuk metode DBR ini. Contoh yang kedua, ada jurnal yang berjudul itu Pengembangan Media Pop-up Book, Kubus, dan Balok untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, jurnal ini disusun oleh Nita Anissa Fitri dan Karlima dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Nah, 4 metodenya itu masih sama, teman-teman, kayak contoh pertama yang dijelaskan oleh Ahmad Iswanto. Isinya saja yang berbeda. Di sini ada langkah pertama itu ada aspek yang dibutuhkan untuk pengembangan media pop-up book. Nah, dari berdasarkan hasil studi dokumentasi pada media yang ada, diperoleh bahwa terdapat media pop-up book yang kurang sesuai dengan standar rancangan pembuatan media pop-up book yang representatif dan belum tersedianya media pop-up book khusus untuk pembelajaran matematika Corel sebagai alat untuk membuat desain rancangan pengembangan media pop-up book. Ya, di sini ada tahap kedua atau metode yang kedua itu yang kedua rancangan pengembangan media pop-up book yang layak. Peneliti melakukan rancangan awal yaitu dengan mendesain cover media pop-up book pada aplikasi CorelDRAW X7 di komputer, mulai dari menentukan ukuran cover A4, tulisan yang digunakan pada depan cover, itu disesuaikan, yang penting menarik. Warna yang digunakan pada cover, gambar yang ada pada cover, desain tambahan yang digunakan. Nah, pengembangan media pop-up book untuk pembelajaran matematika di kelas 5 sekolah dasar, ini disusun berdasarkan masalah yang ditemukan peneliti pada studi pendahuluan, kajian literatur, dan hasil analisis terhadap kurikulum. Lalu tahap selanjutnya dilakukan perancangan teknik-teknik, gambar-gambar untuk setiap halaman pop-up book dengan Next. Nah, yang ketiga itu ada uji kelayakan media pop-up book. Nah, uji kelayakan media pop-up book dan materi dilakukan oleh 2 orang dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dan 1 orang guru dari SD Negeri 2 Sindangpalai. Nah, para ahli melakukan validasi terhadap media pop-up book yang dikembangkan dan menilai media pop-up book yang dikembangkan sudah sesuai berdasarkan indikator-indikator rancangan pembuatan media pop-up book yang representatif. Sesuai dengan karakteristik siswa SD, serta sudah layak digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi
mengenal sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok di kelas 5 sekolah dasar. Nah, tahap keempat itu ada produk akhir pengembangan media pop-up book pada materi mengenal sifat-sifat bangun ruang di kelas 5 sekolah dasar. Setelah dibuat rancangan pembuatan media pop-up book, berdasarkan indikator-indikator media pop-up book yang representatif dan dilakukan pengembangan media pop-up book, produk akhirnya yaitu menghasilkan media pop-up book yang layak untuk materi mengenal sifat-sifat bangun ruang di kelas 5 sekolah dasar. Materi yang dimuat dalam produk media pop-up book mengacu pada KIKD dan indikator kurikulum 2013. Lalu produk akhir hasil pengembangan media pop-up book itu terdiri ada bertuliskan judul, yaitu kan materi bangun ruang yang diuraikan di dalam pop-up book, dan ada gambar-gambar bangun ruang seperti kubus, balok, segitiga, itu. Lalu yang kedua ada daftar isi. Di daftar isi ini ada petunjuk langkah-langkah belajar menggunakan media pop-up book dan ditambah dengan karakter tokoh kartun Minions supaya tampilan itu lebih menarik untuk jenjang sekolah dasar ini. Lalu yang ketiga itu ada petunjuk penggunaan media pop-up book ini. Petunjuk dan langkah-langkah belajar menggunakan media pop-up book, bisa ada petunjuk perawatan medianya, ada kompetensi dasar, ada indikator untuk pembelajaran matematika di kelas 5 sekolah dasar, dan ditambah dengan karakter tokoh kartun Doraemon. Lagi-lagi di sini jurnalnya itu menambahkan kartun lagi, karena untuk siswa sekolah dasar. Lalu yang keempat ada pengertian dan sifat bangun ruang. Masih sama di dalam pengertian dan sifat-sifat ini masih ditambah dengan kartun-kartun seperti Doraemon dan Minions. Lalu ada macam-macam bangun ruang. Di sini menyajikan miniatur macam-macam bangun ruang, yaitu miniatur dari bangun ruang kubus, balok, kerucut, 5 segi 4, prisma segitiga, dan tabung yang ditutup menggunakan kertas berwarna abu dan berwarna toska. Kemudian diikat dengan pita menggunakan pita berwarna pink. Untuk mengoperasikannya ikutilah petunjuk. Nanti di situ di dalam jurnalnya itu terdapat petunjuknya. Lalu yang keenam ada sifat bangun ruang kubus. Terus yang ketujuh ada sifat bangun ruang balok. Lalu ada persamaan dan perbedaan kubus dengan balok. Nah, terakhir teman-teman, kesimpulan untuk materi kami itu yaitu desain based research atau DBR. Kesimpulannya adalah inti dari penelitian DBR ini berfokus pada pemahaman kekacauan praktik dunia nyata dengan konteks menjadi bagian inti dari cerita dan bukan variabel asing untuk diremehkan. Ya, selesai sudah presentasi dari kami mengenai DBR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.